Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 29 Juli 2024. Kita mengawali pekan ini dengan penuh syukur dan kita katakan I love Monday. Hari ini adalah peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus, sahabat-sahabat dari Tuhan Yesus. Marta dalam bahasa Aram berarti wanita. Ia dikenal sebagai sosok yang spontan, tekun, dan rajin. Jiwa pelayanannya 100%, tidak usah diragukan lagi. Nampak senantiasa selalu sibuk untuk melayani Tuhan. Ketika Maria memilih untuk berada duduk di dekat kaki Tuhan, Marta yang mondar-mandir ke sana ke sini melayani. Marta juga sosok yang tangkas, tanggap dan beriman kuat ketika mendengar berita kedatangan Yesus dan para muridnya dalam rangka melawat Lazarus yang telah 4 hari terbaring dalam kubur. Marta segera berlari bergegas untuk mendapati Yesus. Ia menunjukkan sikap imannya yang penuh dengan menyatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Persahabatan antara Yesus dengan Maria, Marta, dan Lazarus terlukiskan dalam Injil. Beberapa kali Yesus mengunjungi Betania, sebuah kampung kecil yang tidak jauh letaknya dari Yerusalem yang menjadi tempat tinggal mereka. Hari ini kita akan bersama-sama menggali inspirasi hidup dari firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 19 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, dan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari ada seorang pemuda yang dulunya aktif sekali di gereja. Namun oleh karena ia merasa doanya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, ia menjadi jomblo terus-terusan dan tidak mendapatkan pasangan hidup. Akhirnya pemuda ini membuat hidupnya jadi gak keru-keruan. Ia sengaja merusak dirinya dengan minum-minum, ngedrugs, dan senang ke tempat-tempat hiburan malam. Itu dilakukannya karena ia sebel, ia benci sama Tuhan yang tidak mendengarkan doa-doanya. Suatu hari ibunya sakit keras. Ia mohon agar ibunya disembuhkan.
Bukannya sembuh, kondisi ibunya makin memburuk dan akhirnya meninggal. Dan baru berselang 2-3 bulan, ayahnya sudah menikahi perempuan lain. Maka kehidupan pemuda ini benar-benar hancur, cur. Namun suatu kali, dalam kondisi yang setengah sadar, habis pulang dari klub malam, dia datang ke gereja. Rencananya cuma mau ngadem aja di gereja. Namun ketika dalam misa, ia malah menangis. Ketika ia mendengar kisah dalam firman Tuhan yang dibacakan hari itu tentang anak yang hilang akhirnya datang kembali. Ia menyesali dan bertobat. Dan kini pemuda ini telah kembali aktif. Saya banyak bicara dengan pemuda ini, banyak membimbing akhirnya pemuda ini untuk kembali ke jalan Tuhan. Sebab apa? Tuhan bukan tidak mendengar doa-doa kita, namun terkadang kitanya yang maunya doa, menjadikan doa seperti kita menuntut Tuhan agar melakukan ini dan itu untuk memuaskan nafsu kita. Karena doa sejatinya adalah kita mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya katakan kepada pemuda itu, doamu bukan belum didengar. Mungkin karena hidupmu belum teratur, maka Tuhan belum mengirimkan pasangan hidup karena engkau belum siap akan hal itu. Tunggu engkau sungguh menjadi pribadi yang dewasa, yang mandiri, pasti Tuhan akan mengirimkan pasangan hidup. Dan betul, ketika dia menjadi aktivis gereja kembali, kini punya pacar sesama aktivis juga. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat inspiratif untuk kita renungkan. Dikisahkan Yesus yang datang ke Betania berhubung dengan kematian sahabatnya Lazarus. Namun ada hal yang tidak terungkap dalam firman Tuhan hari ini, yakni dalam kisah sebelumnya itu telah diberitahukan kepada Yesus kalau Lazarus itu sakit keras. Namun Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Lalu Yesus juga mengatakan Lazarus saudara kita tidur. Tetapi nyatanya hari ini kita dengar Lazarus telah 4 hari terbaring dalam kubur, ia sudah mati. Namun inilah yang istimewa. Yesus sungguh-sungguh hadir untuk seperti yang ia ucapkan tadi, bahwa kematian Lazarus adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan betul, Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus semakin menyatakan kuasa Allah. Bagi Allah tiada yang mustahil. Bahkan Allah sanggup mengubah kematian menjadi kehidupan. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, kisah Lazarus yang dibangkitkan memuat pesan yang amat dalam, yakni mengajak kita semua untuk yakin dan percaya. Seperti Marta yang percaya dan yakin bahwa Allah berkuasa membangkitkan. Yesus dengan jelas mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Inilah jaminan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang mati akan tetap hidup dan yang hidup tidak akan mati untuk selama-lamanya. Inilah kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi kita yang mengimaninya. Kematian bagi kita yang mengimani Tuhan bukanlah akhir, namun sebuah jalan untuk kehidupan yang kekal. Sudahkah kita mengimani sabda Tuhan ini? Kalau Tuhan menjanjikan kepada kita kehidupan abadi dan kita mau memegang dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.